Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video terkait project saya, yaitu sistem booking dan antrian bengkel motor di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Dan disclaimer dulu, aplikasi saya ini kami beri nama Fixit. Dan sebelum kita lanjut ke materi, alangkah lebih baiknya perkenalkan dahulu, saya adalah Aditya Febrian dari kelompok 9 dengan NIM 25051204 274. Baik, lanjut ke slide berikutnya adalah pendahuluan. Jadi, kami membangun ekosistem digital untuk bengkel motor yang mengintegrasikan sistem booking secara real time dengan algoritma manajemen antrian mekanik supaya proses servis lebih transparan dan efisien. Jadi, proyek ini merupakan pengembangan ekosistem digital secara komprehensif yang dirancang khusus untuk memodernisasi tata kelola operasional bengkel motor melalui integrasi sistem reservasi secara real time dengan mengimplementasikan algoritma manajemen antrian mekanik yang presisi. Sistem ini mampu melakukan optimasi alokasi sumber daya dan memberikan estimasi waktu pengerjaan yang akurat sehingga menciptakan transparansi layanan serta efisiensi alur kerja yang signifikan baik dari pelanggan maupun pengelola bengkel. Selanjutnya adalah peran dan tanggung jawab. Jadi peran saya dalam proyek kali ini adalah sebagai UI UX designer. Jadi dalam tim pengembang Fixit atau aplikasi atau web yang kita buat ini, saya bertanggung jawab untuk merancang seluruh aspek pengalaman pengguna, biasa disebut user experience, dan menampilkan antarmuka user interface, yang dimana fokus utamanya saya adalah memastikan bahwa sistem booking yang kompleks di belakang layar dapat diakses oleh pengguna dengan cara paling sederhana, intuitif, dan efisien. Lanjut ke slide berikutnya adalah laporan progres pengembangan atau biasa disebut progress report. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung membuka manajemen tools yang kelompok kami gunakan. Nah, ini adalah tampilan manajemen tools yang kami gunakan, dan ini berada di Epic yang ditugaskan untuk saya. Jadi sampai saat ini saya telah menyelesaikan seluruh perancangan antarmuka dari aplikasi Fixit dari sisi pengguna, admin, maupun mekanik. Dan sebagai UI UX designer, saya telah menyelesaikan 5 stories dan 7 substack utama mencakup seluruh ekosistem antarmuka Fixit. Berikut adalah rincian fungsionalitas yang telah selesai saya buat. Jadi yang pertama adalah admin screen. Jadi bagian ini tuh mencakup tampilan untuk petugas customer service guna melihat daftar antrian masuk secara keseluruhan. Dan di dalamnya ada 2 subtasks, yaitu assign dan queue view. Jadi lanjut ke berikutnya adalah di sini ada mechanic screen, yang dimana ini adalah tampilan khusus untuk perangkat mekanik di area kerja. Dan di sini ada 2 subtasks yang dua-duanya sudah statusnya sudah done atau sudah selesai. Dan selanjutnya adalah dashboard screen.
Nah, di sini saya telah menyelesaikan desain dashboard strategis bagi pemilik bengkel untuk memantau performa harian, total kendaraan yang servis, dan analitik operasional lainnya. Gitu. Dan sini juga sama statusnya sudah done atau sudah selesai. Lanjut ke epic selanjutnya. Lanjut ke stories berikutnya, yaitu ke customer screen, yang dimana ini berisi booking dan konsultasi. Ya, saya telah merancang antarmuka utama bagi pelanggan untuk melakukan reservasi servis secara mandiri, fitur konsultasi awal sebelum datang ke bengkel. Jadi sebelum ke bengkel itu harus melakukan booking terlebih dahulu pada aplikasi kami, dan saya sudah melakukan desain UI UX nya sudah selesai, statusnya juga sudah done. Dan yang terakhir ini ada seperti screen tambahan agar tampilannya lebih interaktif lagi, yaitu ada tambahan UI stats, yaitu loading screen, empty atau ketika data kosong, dan juga ketika ada error. Dan sini sama, statusnya juga sudah done. Dan untuk lebih detailnya saya akan langsung merunning UI UX nya di tools yang saya gunakan, yaitu Figma. Sini yang pertama kita masuk menggunakan skenario si login customer terlebih dahulu agar berurutan. Perlu diketahui ini ada 3 skenario masuk, yaitu si customer, admin, dan mekanik. Ini adalah halaman login pada website kami, yang dimana si pengguna itu diwajibkan untuk login terlebih dahulu sebelum masuk. Dan jika belum punya akun, maka harus mendaftar terlebih dahulu dan menginput apa yang sudah kami tentukan di sini, seperti nama lengkap, handphone, dan email, dan lain-lain. Ketika sudah menginputnya, maka langsung saja daftar sekarang. Lalu sini login menggunakan akun yang telah tadi dibuat. Sini, lalu masuk sekarang, dan ini adalah loading screen pada web kami. Nah, sini skenarionya, di sini alurnya begini. Si customer itu membuat booking, dan ini adalah tadi data error ketika misalkan ada koneksi putus seperti ini. Kita coba lagi saja. Nah, ini adalah halaman booking pada customer. Jadi di sini si customer itu diminta untuk menginputkan detail kendaraan yang mencakup merek, model, nomor polisi, dan memasukkan jenis servis. Ini tuh gak wajib, gak apa-apa. Dan di sini ada jadwal servis, yang dimana ini sudah lengkap, harus memasukkan tanggal dan jamnya juga. Nah, di sini yang harus dimasukkan, yang harus diinput oleh customer wajib ketika tidak menginput si jenis servisnya ini. Jadi ketika si jenis servis ini tidak si customer tidak menginput, maka harus mengisi keluhan konsultasi ini. Nah, sini kita langsung saja mengisinya seperti ini. Dan di sini ada seperti tempat untuk preview apa yang telah kita
kita lakukan di sini. Nah, kita langsung konfirmasi pesanan saja, dan si tadi pada booking yang telah kita buat tadi langsung masuk ke halaman booking saya. Nah, di sini sudah terlihat seperti tadi, Ducati Panigale V4 gitu ya. Nah, kita langsung lihat saja di sini, lanjut ke detail booking. Nah, di sini semisal nih kita pengen mereschedule-nya, mereschedule booking ini pada sini, tapi ini belum H-1, belum di ACC dan belum H-1. Belum H-1. Nah, di sini terletak. Nah, di sini ada preview untuk melihat detail bookingnya ya. Dan ketika kita ingin reschedule booking, wah, ternyata reschedule-nya gagal. Nah, reschedule hanya dapat digunakan pada H-1 booking begitu. Jadi untuk kita lanjut ke step berikutnya, coba kita membuat skenario agar si reschedule-nya ini berhasil. Di sini saya membuatnya dengan cara sini menambah book new service ini adalah juga fitur sama saja. Situ sama seperti tadi, menginput dan lain-lain, menginput tanggal dan jenis service dan lain-lain. Di sini konfirmasi pesanan dan otomatis masuk ke sini paling atas dan statusnya menunggu. Dan ini adalah booking yang tadi kita lihat, detail booking. Ini previewnya, detailnya. Dan ketika kita ingin melakukan reschedule booking, kita klik ini, ternyata reschedule berhasil begitu, dan statusnya pun langsung berubah menjadi reschedule. Nah, kembali ke back to booking list, otomatis hilang apa yang setelah kita reschedule tadi, otomatis hilang pada halaman booking saya dan akan masuk ke halaman history booking gitu. Kurang lebihnya begitu sih pada skenario customer ini. Dan untuk keluarnya kita pencet profil ini dan logout begitu. Lanjut ke skenario berikutnya adalah login si admin. Kita run saja. Di sini seperti biasa, seperti tadi, masukkan email dan masuk sekarang. Dan ini ada halaman loading tadi seperti tadi. Dan ini adalah halaman utama atau dashboard dari halaman adminnya. Dan di sini terdapat beberapa kata-kata selamat datang admin gitu dan total pendapatan. Nah, di sini kita lihat masuk ke fitur utama terlebih dahulu, dan fitur-fitur utamanya itu ada 3. Yang pertama adalah kelola booking. Ini seperti tadi, ketika jaringan jelek maka akan ada notifikasi begini. Kita coba lagi. Ini adalah halaman kelola booking, yang dimana ini kan tadi si customer itu menginput membuat bookingan, maka akan masuk ke halaman admin yang ini di kelola booking ini gitu. Kita lihat detail. Nah, ini adalah skenario untuk kita mengganti
mengganti mekanik gitu. Di sini kan statusnya terkonfirmasi dan status mekaniknya sudah di-assign ya, yang bernama Pak Andi Wijaya ini. Dan kita ketika si admin itu ingin meng-unassign si ini atau ingin mengganti, maka akan klik ini dan otomatis langsung mekaniknya langsung punya status belum di-assign dan status bookingnya pun menunggu. Nah, untuk mengganti mekaniknya kita cukup klik di sini dan cari mekaniknya seperti ini, dan misalnya ini Wawan MKS, terus kita klik ganti mekanik, maka otomatis si Wawan MKS tadi sudah menjadi mekanik pada booking ini, dan statusnya pun sudah berubah dari menunggu menjadi terkonfirmasi. Kita kembali saja ke halaman booking. Sini lanjut ke fitur berikutnya, yaitu jenis service. Nah, di jenis service ini ada jenis-jenis service yang ada di halaman customer tadi, yang di mana itu seperti ganti oli, ganti ban, yang dimana itu yang buat adalah si admin ini. Nah, ketika kita ingin mengeditnya, itu kita klik button yang ini, lalu kita input nama service, deskripsinya, durasinya, dan harganya. Seperti di sini, seperti contoh sini, cek karburator, deskripsinya setting karburator, durasinya 30 menit, harganya 50.000. Kita update data, maka otomatis yang tadinya di sini jenis servicenya ganti oli langsung berubah menjadi cek karburator dengan harga 50.000 seperti tadi yang kita inputkan tadi. Dan ketika kita ingin menambah jenis service baru juga bisa. Di sini ada button untuk menambah service baru. Kita klik saja. Lalu kita mengisi nama service, deskripsi, durasinya, dan harganya. Di sini contoh cek piston. Nah, deskripsi setting piston, durasinya 60 menit dan harganya adalah 100.000. Dan kita klik saja simpan, maka otomatis jenis service cek piston tadi langsung berada di kelola jenis service ini begitu. Dan ini nanti langsung tampil pada halaman si customer. Jadi ada jenis-jenisnya, itu ada yang tadinya cuman ada ganti oli dan lain-lain, sekarang bertambah menjadi ada cek piston begitu. Lanjut ke fitur berikutnya adalah mekanik, yang dimana ini adalah melihat status mekanik aktif atau non-aktif, dan kita juga bisa mengeditnya. Nah, untuk mengeditnya kita klik di sini, ada seperti gambar pensil ini, kita klik. Nah, ini kan apa namanya, mekaniknya namanya Andi Wijaya ya, dan kita ingin merubahnya statusnya menjadi nonaktif. Bisa dengan cara ini, diklik di sini statusnya nonaktif, lalu kita update, lalu si Andi Wijaya tadi statusnya adalah nonaktif langsung karena kita sudah menonaktifkannya tadi. Bukan hanya mengedit, tapi kita juga bisa menambah mekanik baru ketika mungkin ada yang melamar dan kita menerima dari lamaran masuk tersebut, maka kita akan menambahkan si mekanik tersebut pada halaman sini. Jadi kita klik tombol tambah mekanik baru di sini. Seperti biasa, kita diharuskan menginput nama mekanik, statusnya, dan kapasitas hariannya, dan deskripsinya bisa apa aja gitu. Nah, kita coba menggunakan contoh. Di sini adalah Jack Owi, dan statusnya aktif, dan kapasitas hariannya itu 220 menit dalam sehari, dan deskripsinya ada general mekanik, dan di sini ada beberapa sertifikasi keahlian dari Pak Jack Owi ini. Dan kita
klik menu simpan dan klik button simpan ini. Nah, maka si Pak Jack Owi tadi langsung akan masuk ke halaman kelola mekanik ini dengan status aktif seperti apa yang kita inputkan tadi gitu. Mungkin itu saja sih, mungkin itu saja fitur-fitur yang ada pada halaman mekanik. Kita untuk kembali klik dashboard seperti biasa, klik profile lalu logout. Tuh. Kita lanjut ke skenario berikutnya, yaitu login untuk mekanik. Sini kita run saja seperti biasa. Seperti tadi harus login terlebih dahulu dan masuk sekarang, dan ini halaman loading screen. Nah, ini adalah dashboard pada si mekanik. Kami berusaha membuatnya sesimpel mungkin dan seminim fitur mungkin agar si mekanik tuh nggak bingung ketika nanti lagi sibuk-sibuknya benerin, nggak bingung mencet yang mana. Jadi kita cuman buat dua fitur, yaitu untuk melihat antrian yang sedang mengantri, antrian saya yaitu, dan antrian yang telah selesai dikerjakan. Jadi antrian saya ini berisi antrian yang belum dikerjakan, dan antrian selesai ini adalah berisi antrian yang sudah selesai. Kita buka terlebih dahulu pada antrian saya. Ini seperti tadi, seperti biasa. Lah, antriannya kan tadi 3. Lah, sini ada 3 juga. Yang dimana ini paling atas kita lihat detailnya, yang dimana statusnya itu dalam antrian. Nah, ketika si mekanik itu sudah misalkan sudah melakukan perbaikan di sebelumnya dan ingin melakukan perbaikan pada si ini, maka mekanik tinggal memencet ini mulai servis. Nah, mekanik langsung membenarkan menyervis kendaraan tersebut. Lalu di sini juga ada tertera progress service-nya, yaitu mulainya pada 20 Maret 2026 beserta jamnya juga. Dan ketika si mekanik tersebut sudah selesai melakukan servisnya, maka si mekanik bisa langsung klik button selesai ini, lalu statusnya service sudah selesai dan ada progress service-nya di sini, langsung masuk selesainya dari tanggal sampai jamnya langsung ada di sini gitu, dan statusnya juga sudah selesai. Kita kembali ke daftar booking, maka yang tadi sudah selesai akan langsung otomatis kehapus dari pack ini ya. Lanjut. Nah, maka kan tadi kan ada 3 ya, dan kita si mekanik itu sudah melakukan servis pada salah satu kendaraan tersebut, jadi tinggal 2. Lah, yang satu kemana? Yang satu langsung ke sini. Yang tadi sini hanya 3 booking selesai, sekarang sudah 4 karena yang dari sini tadi. Nah, untuk melihatnya kita klik buka antrian ini. Nah, langsung masuk ke antrian selesai yang tadi si mekanik itu sudah menyelesaikan servisnya. Untuk melihat lebih detailnya, kita lihat detail ini dan statusnya sudah selesai, servis selesai, ada history progressnya juga gitu. Itu saja yang ada di halaman si mekanik. Biasa kita logout. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Lah untuk analisis teknisnya atau tools yang saya gunakan untuk membuat UI UX pada project kami, yaitu yang pertama adalah si Gemini ini, lalu si Stitch, Figma, dan Shortcut. Jadi ini adalah combo atau bisa dibilang adalah tools yang saling berkorelasi alurnya. Jadi alurnya itu dimulai dari penggunaan Gemini untuk melakukan prompt engineering guna menyempurnakan instruksi desain berdasarkan dokumen kebutuhan teknis yang kemudian akan dieksekusi melalui Google Stitch untuk menggenerate draft antarmuka secara instan. Lalu hasil draft tersebut dipindahkan ke Figma untuk proses kurasi mendalam, yaitu untuk mengedit mungkin tombolnya kurang besar atau ada fitur yang kelewat atau lain sebagainya gitu. Nah, mulai dari penyesuaian desain sistem, editing visual yang lebih presisi, hingga pembangunan prototipe interaktif agar user experience-nya itu lebih kerasa gitu, hingga pembangunan prototipe interaktif yang siap diimplementasikan oleh tim pengembang. Nah, sementara itu yang terakhir adalah si Shortcut ini. Jadi seluruh progres pengerjaan mulai dari riset hingga finalisasi desain itu dipantau secara transparan melalui Shortcut sebagai manajemen tools kelompok kami. Tuh. Berikutnya adalah kendala dan solusi. Jadi kendala khususnya saya itu ada di visualisasi logika kompleks dan inkonsistensi aset generatif AI, yang maksudnya itu selama proses pengembangan antarmuka si Fixit ini atau web yang kita kembangkan ini, saya menghadapi kendala teknis yang menerjemahkan algoritma manajemen antrian kompleks menjadi tampilan visual sederhana namun tetap informatif. Jadi dari ide yang cukup kompleks disederhanakan melalui visual UI UX yang sangat informatif bagi pengguna awam. Serta tantangan non-teknisnya dalam menjaga konsistensi desain yang dihasilkan oleh AI agar sesuai identitas sistem yang kami bangun. Jadi kan kita menggunakan AI ya, otomatis kan kita perlu meng-cross check ulang, tidak semerta-merta buatan AI itu pasti benar. Jadi harus harus menyesuaikan. Nah, itu menurut saya agak tricky sih, lumayan sulit lah untuk saya. Nah, solusi yang saya terapkan adalah dengan mengoptimalkan peran Gemini untuk merancang prompt yang sangat spesifik sebelum diproses oleh si Google Stitch. Jadi saya tuh punya gambaran, tapi untuk kata-katanya saya tuh kurang bisa merangkainya. Jadi saya masukkan ke si Gemini, lalu Gemini menggenerate-nya yang sudah siap untuk di paste ke si Stitch-nya gitu. Nah, diikuti dengan kurasi pengeditan manual secara mendalam di Figma guna memastikan setiap elemen visual memenuhi standar experience yang diinginkan. Jadi setelah dilakukan di-generate ke Stitch, langsung dipindah ke Figma untuk memenuhi visual standar experience-nya yang diinginkan. Tuh. Jadi kesimpulannya adalah dari laporan progres individu saya, proyek Fixit ini berhasil menghadirkan solusi ekosistem digital untuk manajemen antrian bengkel motor yang transparan, efisien, di mana sebagai UI UX designer
Saya telah menuntaskan seluruh perancangan antarmuka bagi pelanggan, admin, hingga mekanik dengan status 100% completed. Pencapaian ini didukung oleh integrasi workflow berbasis AI yang modern, mulai dari pemanfaatan Gemini untuk penyempurnaan konsep, Google Stitch untuk generate draft visualnya, hingga Figma sebagai pusat kontrol kualitas dan pembuatan prototipe yang interaktif, yang seluruhnya terdokumentasi secara rapi melalui shortcut sebagai instrumen manajemen tim. Tuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.